Baik, kita lanjut ke pembuatan PO ya. Jadi setelah kita checklist semua di sini, kita buat perencanaan, maka otomatis di bagian akuntan sekarang nih. Akuntan tinggal pilih untuk tanggal rentang mingguan atau harian kita hitung, maka inilah daftar belanjaan yang ada di tanggal dipilih tadi. Akuntan bisa mengatur harganya bisa diubah sesuai dengan vendor. Misal mau ganti vendor maka ini berubah. Di sini pun berdasarkan vendor ya. Nah ini vendor-vendornya beda-beda. Jadi kalau kita ganti vendor maka akan pindah itu. Seperti ini misalkan di tempe, nah maka hilang ya munculnya di bawah. Nah karena beda vendor nanti akan beda PO seperti itu. Dan bisa dilihat juga, diklik dibutuhkannya kapan. Nah, bisa dicek di sini, tanggal tibanya pun sudah bisa diatur, karena bahan ini tibanya kapan ini sudah otomatis diatur tanggalnya. Kalau kurang pas tinggal diganti saja, lalu untuk pembuatan PO, kapan PO itu dibuat, kapan dikirim, dicetak nih bisa. Ini sudah otomatis semua nih berdasarkan perhitungan ya. Otomatis kan PO-nya sekitar beberapa hari yang lalu dibuat seperti itu. Tinggal diterbitkan PO seperti ini. Nah, begitu terbitkan maka muncul di sini karena sudah diterbitkan karena sudah ada di sini data sebelumnya. Mungkin awalnya di sini bakal kosong ya. Begitu klik terbitkan PO, maka akan muncul semuanya di bagian open, bukan di sini ya. Ini kan ada dikirim diterima ya, karena data yang lalu yang saya buat. Di open di sini bakal muncul semua. Nah, nanti kepala akan melihat nih daftar-daftar bahannya seperti ini. Nah, dia melihat PO-nya, nomornya, angkanya, semuanya, jadwalnya. Jika sudah sesuai, akan klik kirim. Begitu kirim akan pindah di sini, teman-teman. Nah, ini saya sudah klik ya. Sudah klik, dia pindah di sini, berarti statusnya sudah dikirim lembaran kertasnya, itu sudah dikirim ke vendor gitu lewat WA atau apa. Mungkin PDF-nya ini bisa dikirim. Nah, begitu barang sampai, ya kan ini bagian penerimaan barang, nanti kita akan login sebagai aslap. Bagian aslap nanti akan melihat hanya di bagian ini saja. Dia akan melihat nih PO yang sedang menunggu kedatangan, diterima sebagian, diterima lengkap ya kan. Ini total yang sudah diterima. Nah seperti itu. Kita tetap menunggu kedatangan, misalkan ini lote gratis. Nah, dia lihat bahannya sudah sesuai, tinggal klik terima. Nah, seperti ini tinggal diatur nih diterimanya sekarang berapa. Misalnya diterima 150 seperti itu, maka nanti kekurangannya balik. Harusnya sih tetap 170 ya. Kalau dikurangi nggak mungkin karena akan mengurangi gizi nanti. Tinggal simpan penerimaan. Nah, begitu simpan penerimaan itu, maka di pengeluaran masuk sendiri di sini teman-teman. Nah, masuk sendiri untuk di kepala, untuk melihat, wah ini sudah barang diterima akan ditransfer dibayar. Gitu kan, tinggal checklist saja di sini. Begitu disetujui, maka di pengeluaran ini akan, di saldo akan berkurang seperti itu. Kita contohkan dulu ya. Nah, ini kan 464 ya, jadi di pengeluaran ini kita approve saja. Ini bukti bisa diupload di sini ya. Kita preview dulu. Ini nomor PO-nya dicek sudah sesuai. Kalau mau checklist, semua terima semua gitu kan. Kalau satu-satu tinggal seperti ini, maka saldo terpotong. Di sini sudah ada angkanya nanti dianalisa di buku kas. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berubah angkanya. Nanti di mutasi juga terlihat ini bahan yang penerimaan bahan tadi sudah masuk. Rekap harian pun juga ada angkanya tadi. Ini untuk rekap bulanan saldo terpakai selisihnya berapa? Ini langsung saya bahas untuk buku kas ya. Oke, di perencanaan tadi, maaf di pengadaan seperti itu. Nanti, di sini dibiarin aja teman-teman ya. Di bagian PO ini hanya fokus dikirim-kirim saja dan selebihnya ini sudah otomatis ya. Diterima ini sudah bagian, aslap di lapangan di bagian gudang seperti itu. Oh ya, begitu klik terima ini nanti saya bahas lagi ya untuk bagian inventory ya.
Nah begitu, saya rasa sudah cukup kita lanjut ke bagian inventory.